Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Adam Zakaria Aurora dengan NIM 001 dari kelas A yang sedang mengambil mata kuliah Geoteknik Tambang yang diampu oleh dosen Ibu Pancanita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 01 yaitu kecelakaan longsoran lereng. Selanjutnya saya akan masuk ke materinya. Jadi yang pertama latar belakang. Jadi longsoran lereng ialah suatu permasalahan utama dalam bidang geoteknik yang sering terjadi pada kegiatan pertambangan dan konstruksi sipil, khususnya pada daerah dengan kondisi geologi yang kompleks. Jadi, longsoran lereng ini berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan juga korban jiwa, dan menyebabkan kerusakan alat dan infrastruktur, serta mengganggu keberlanjutan kegiatan operasional. Jadi masalah ini umumnya berkaitan dengan kondisi lereng yang tidak dianalisis secara menyeluruh. Selanjutnya, permasalahan. Jadi dalam praktiknya, banyak lereng yang dirancang tanpa mempertimbangkan seluruh aspek geoteknik secara detail, sehingga meningkatkan resiko terjadinya longsoran. Jadi data kondisi sawah permukaan yang terbatas, struktur geologi tidak dianalisis secara mendalam, pengaruh air kurang diperhatikan, serta monitoring lereng belum optimal. Nah, yang di atas tadi merupakan permasalahannya. Lalu selanjutnya tujuan. Jadi tujuannya presentasi ini adalah menjelaskan penyebab terjadinya longsoran lereng, menguraikan peran mekanika batuan dan struktur geologi, serta menjelaskan betapa pentingnya penyelidikan geoteknik, lalu memberikan gambaran upaya pencegahan longsoran. Selanjutnya masuk ke pengertian longsoran lereng. Jadi, longsoran lereng merupakan pergerakan massa tanah atau batuan ke arah bawah lereng akibat pengaruh gaya gravitasi. Jadi pergerakan ini terjadi ketika kondisi keseimbangan alami lereng terganggu oleh faktor internal maupun eksternal. Longsoran ini dapat berlangsung secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba, tergantung kondisi material dan juga lingkungan. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis longsoran. Jadi beberapa jenis longsoran itu yang pertama ada longsoran luncuran atau sliding. Jadi longsoran ini terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak pada suatu bidang gelincir tertentu. Nah, longsoran luncuran atau sliding ini ada translasi dan juga rotasi. Translasi ini adalah di mana massa bergerak pada bidang gelincir yang rata atau bergelombang landai. Lalu, longsoran rotasi, massa bergerak pada bidang gelincir yang melengkung atau berbentuk cekung seperti sendok, sering disebut juga slumping. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis longsoran yang kedua. Lalu yang kedua ini adalah jenis longsoran yang berdasarkan struktur batuan. Jadi longsoran ini umum di tambang atau di tebing. Yang pertama ada longsoran bidang atau plain failure. Jadi longsoran ini terjadi jika terdapat satu bidang diskontinuitas seperti bidang perlapisan yang miring ke arah luar lereng. Lalu ada longsoran baji atau wedge failure, di mana longsoran ini terjadi akibat perpotongan dua bidang diskontinuitas yang membentuk bongkahan berbentuk baji atau huruf V yang meluncur ke bawah. Lalu ada longsoran guling atau toppling. Jadi longsoran ini terjadi di mana unit batuan roboh dengan cara berputar ke depan pada satu titik sumbu. Biasanya terjadi pada batuan yang memiliki kekar vertikal. Selanjutnya masuk ke jenis longsoran yang ketiga, yaitu longsoran jatuhan atau fall. Jadi jenisnya ada runtuhan batu atau rockfall, di mana bongkahan batuan atau material lainnya jatuh bebas dari lereng yang sangat terjal atau menggantung. Gerakannya sangat cepat dan dipicu oleh gaya gravitasi serta pelapukan. Lalu yang keempat ada aliran atau flows, di mana jenis longsoran ini ada aliran bahan rombakan dan juga aliran tanah atau lumpur. Nah, jadi aliran bahan rombakan atau debris flow ini adalah
Massa tanah yang bergerak didorong oleh air dalam volume yang besar. Kecepatannya sangat tergantung pada kemiringan lereng dan juga tekanan air. Lalu yang selanjutnya ada yaitu aliran tanah atau lumpur atau earth atau mud flow terjadi pada material yang sangat halus dan jenuh air sehingga berperilaku seperti cairan. Lalu yang kelima ada pergerakan lambat atau creep. Jenis longsorannya ada rayapan tanah, yaitu di mana pergerakan massa tanah yang sangat lambat dan sulit diamati secara langsung. Tandanya baru terlihat setelah waktu yang lama seperti tiang listrik atau pohon yang tadinya lurus menjadi miring. Lalu yang selanjutnya ada pergerakan blok atau block movement, yaitu di mana perpindahan batuan yang bergerak sebagai satu kesatuan blok pada bidang gelincir rata. Jenis ini mirip dengan longsoran translasi namun melibatkan blok batuan yang solid. Selanjutnya masuk ke mekanika batuan. Jadi pada lereng batuan, kestabilan sangat dipengaruhi oleh kondisi mekanika batuan. Massa batuan di alam tidak bersifat utuh, melainkan tersusun oleh blok-blok yang dipisahkan oleh bidang diskontinuitas seperti kekar, sesar, dan juga perlapisan. Keberadaan bidang lemah tersebut dapat menjadi jalur pergerakan apabila orientasinya searah dengan lereng. Lalu struktur geologi. Jadi struktur geologi ini memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan potensi longsoran yang terjadi pada suatu lereng. Itu yang pertama ada perlapisan sejajar lereng meningkatkan potensi longsor, zona sesar menjadi jalur kelemahan alami, rekahan mempermudah masuknya air ke dalam lereng. Selanjutnya pengaruh air. Jadi air merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan batuan dapat meningkatkan berat massa lereng serta menurunkan kekuatan material. Selain itu, air juga dapat berperan sebagai pelumas pada bidang gelincir sehingga mempercepat terjadinya pergerakan massa. Next, masuk ke faktor pemicu longsoran. Jadi beberapa faktor pemicu longsoran, diantaranya adalah yang pertama, curah hujan tinggi dan berkepanjangan, pemotongan atau penggalian lereng yang terlalu curam, aktivitas alat berat dan peledakan, lalu yang terakhir beban tambahan di bagian puncak lereng. Jadi faktor-faktor tersebut umumnya mempercepat kegagalan lereng yang sudah dalam kondisi kritis. Selanjutnya masuk ke penyelidikan geoteknik. Jadi penyelidikan geoteknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lereng secara menyeluruh sebelum dilakukan perencanaan maupun evaluasi kestabilan. Jadi yang pertama mengidentifikasi jenis tanah dan batuan, mengetahui kondisi struktur geologi, memahami pengaruh air tanah, serta data penyelidikan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan teknis. Selanjutnya penyelidikan lapangan, yaitu meliputi yang pertama pemetaan geologi dan juga struktur batuan, lalu pengamatan visual kondisi lereng, lalu identifikasi retakan deformasi, dan yang terakhir pengeboran untuk kondisi bawah permukaan. Next masuk ke penyelidikan laboratorium. Jadi sampel yang diambil dari lapangan itu diuji di laboratorium untuk mengetahui sifat fisik dan juga mekanik material penyusun lereng. Ya. Jadi penyelidikan ini meliputi karakteristik tanah dan batuan, respon material terhadap air, dan juga yang terakhir tingkat kekuatan relatif material. Selanjutnya masuk ke monitoring lereng. Jadi monitoring lereng ini dilakukan untuk memantau perubahan kondisi lereng dari waktu ke waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi gejala awal ketidakstabilan sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi longsoran yang lebih besar. Selanjutnya dampak longsoran. Dampak longsoran ini diantaranya adalah mengancam keselamatan pekerja dan juga masyarakat. Lalu menyebabkan kerusakan fasilitas dan alat. Lalu yang selanjutnya menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu operasional kegiatan. Jadi dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya pengelolaan lereng yang baik. Upaya pencegahan.
Jadi pencegahan longsoran harus dilakukan secara terpadu sejak tahap perencanaan hingga operasional. Perencanaan geometri lereng yang aman, pengelolaan sistem drainase, serta penerapan monitoring secara rutin. Selanjutnya masuk ke evaluasi keselamatan. Jadi evaluasi keselamatan lereng perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lereng tetap stabil. Evaluasi ini sangat penting terutama setelah terjadi perubahan kondisi lingkungan ataupun aktivitas yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Masuk ke kesimpulannya, jadi longsoran lereng merupakan permasalahan geoteknik yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Uh, Seperti kondisi geologi dan mekanika batuan sangat berperan, air menjadi faktor pemicu utama longsoran, dan juga penyelidikan dan monitoring geoteknik itu sangat penting. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.